Francesco Bagnaia, pembalap berbakat yang menunjukkan performa impresif di MotoGP, telah membuat pilihan menarik untuk rekan timnya di musim depan, dengan segala kandidat potensial yang tersedia, termasuk Enea Bastianini dan Jorge Martin. Bagnaia memutuskan untuk memilih Marc Marquez sebagai rekan setimnya di tim pabrikan Ducati. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mengapa Francesco Bagnaia memilih Marquez daripada opsi lain yang tidak kalah menariknya, seperti Jorge Martin, yang juga memperlihatkan performa yang mengesankan di lintasan. Pertama-tama, pertarungan ketat antara Bagnaia dan Marquez di MotoGP Spanyol 2024 tampaknya menjadi salah satu faktor penentu dalam keputusan Bagnaia. Duel sengit antara keduanya di sirkuit Jerez, Spanyol, menunjukkan potensi kolaboratif yang kuat jika mereka berada dalam satu tim. Kedua pembalap menampilkan keterampilan yang luar biasa, dengan Bagnaia keluar sebagai pemenang dan Marquez finish sebagai runner-up. Namun, ada aspek lain yang membuat Marquez menjadi pilihan yang menarik bagi Francesco Bagnaia. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Marquez dalam pengembangan motor, dengan 11 tahun pengalaman di tim pabrikan Honda, Marquez memiliki wawasan yang berharga yang dapat diterapkan dalam pengembangan motor Ducati. Kepekaannya terhadap setiap detail kecil dalam pengaturan motor juga merupakan aset berharga yang dapat membantu Ducati memperbaiki kinerja mereka di lintasan. Meskipun demikian, pengalaman dan pengetahuan Marquez belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh Bagnaia saat ini. Karena Marquez menggunakan motor dari tahun sebelumnya, data dan pengaturan yang dimilikinya mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk model motor Ducati yang saat ini digunakan oleh Bagnaia. Pilihan Francesco Bagnaia ini juga memiliki implikasi yang menarik bagi dunia MotoGP. Dengan Marquez sebagai rekan setimnya, Bagnaia memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan performanya dan memperkuat posisinya di kejuaraan. Selain itu, kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati bisa menjadi dorongan besar bagi pengembangan motor mereka, dengan harapan dapat menghadirkan mesin yang lebih kompetitif di masa depan. Dengan demikian, pilihan Bagnaia untuk memiliki Marquez sebagai rekan timnya di Ducati bukan hanya tentang kesuksesan pribadi di lintasan, tetapi juga tentang upaya bersama untuk meningkatkan kompetitivitas tim dan membawa prestasi yang lebih besar bagi Ducati dalam dunia MotoGP. Dalam konteks ini, dukungan penuh bagi keputusan Francesco Bagnaia adalah suatu keharusan. Meskipun tetap menantang, ini adalah langkah yang cerdas dan strategis yang dapat membawa manfaat besar bagi Bagnaia, Marquez, tim Ducati, dan bahkan bagi dunia MotoGP secara keseluruhan. Dengan demikian, kita dapat menantikan dengan antusias kerjasama yang menarik antara dua pembalap berbakat ini di musim MotoGP mendatang, sambil melihat bagaimana pilihan strategis ini akan membentuk dinamika persaingan di lintasan dan memengaruhi perkembangan teknologi motor di masa depan. Jorge Martin berharap penghasilannya melonjak jika dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Martin, yang membela Pramac Racing, memulai 2024 dengan memperingatkan Ducati dia akan pergi dari pabrikan kecuali dia dipromosikan ke tim resmi pada tahun 2025. Setelah diabaikan untuk Enea Bastianini untuk kursi pabrikan 2023, Martin kehilangan gelar tahun itu dari Francesco Bagnaia pada putaran terakhir di Valencia, yang berarti melewatkan promosi otomatis ke Lenovo Ducati. Martin memang dibekali motor spek pabrikan yang sama seperti Bagnaia, namun statusnya sebagai pembalap satelit menjadi pembeda dari sisi finansial. Setelah menandatangani kontrak baru, Bagnaia memiliki gaji pokok yang berkisar di 7 juta euro. Namun, angka tersebut bisa naik menjadi 10 juta euro dengan bonus. Sementara itu Martin, yang berstatus sebagai pembalap satelit, mendapatkan kompensasi finansial yang jauh lebih rendah. Namun, gaji kedua pembalap masih kalah dari Fabio Quartararo. Setelah memutuskan bertahan di Yamaha sampai 2026, pembalap Prancis itu dilaporkan memiliki gaji pokok 12 juta euro per tahun, membuatnya jadi pembalap MotoGP dengan gaji terbesar. Yang dia butuhkan hanyalah motor pabrikan, kata Neil Hodgson tentang Martin di TNT Sports.
Dia ingin dihormati dengan kontrak pabrikan, dan dibayar seperti pebalap pabrikan. Jika dia menandatangani kontrak pabrikan untuk berada di tim pabrikan, gajinya akan 4 kali lipat dari gajinya tahun ini, jadi itulah yang dia inginkan. Dia adalah tipe pengendara yang sempurna, paket lengkap, dia bisa menang dari depan, dia pembalap yang agresif, dia bisa melakukan waktu putaran cepat sendiri, saat dibutuhkan, dia tidak perlu menguntit orang. Martin memimpin klasemen MotoGP setelah 4 putaran, dia unggul 17 poin dari juara bertahan Bagnaia.